Assalamualaikum, hai bosku. Selamat datang dan saya ucapkan terima kasih bosku tetap mendukung channel Herianto Trisaputra. Ya, pertarungan CPNS 2021 semakin mendekat. Saya harap bosku tetap konsisten belajarnya dan tetap semangat. Pastinya pesaing-pesaing bosku sudah belajar jauh dan terus konsisten. Mereka tidak pernah patah arang semangatnya. Untuk itu bosku harus tetap konsisten dan tetap semangat. Terlebih passing grade tahun ini pun meningkat khususnya pada TKP. Untuk itu ini kami sajikan tips agar bosku lulus CPNS. Dan jangan skip video ini agar bosku berhasil. Dan kami senantiasa mendoakan bosku untuk berhasil menjadi PNS 2021. Amin. Sebelum memulai, perlu diberitahukan kepada bosku bahwa di box deskripsi video ini sudah saya sajikan link tautan agar bosku bisa mendownload ebook CPNS. Buku ini bisa menjadi panduan tambahan untuk bosku belajar. Ya bosku, ini adalah hal-hal yang harus dihindari agar berhasil menjadi CPNS 2021. Yang pertama, kebanyakan peserta CPNS, terutama pemula, itu akan terpaku mengerjakan soal yang sulit dan juga sering mengerjakan soal secara berurutan. Padahal bisa dipastikan tingkatan soal itu pun tidak berurutan. Jadi tingkatan soal itu ada yang mudah, sedang, dan sulit. Boleh jadi bosku mendapatkan soal yang sulit. Tetapi pada nomor berikutnya adalah soal yang sangat mudah, bahkan bisa dikerjakan hanya beberapa detik. Maka dari itu ini merupakan kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para peserta yang gagal pada seleksi CPNS sebelumnya. Pada menit-menit awal pengerjaan soal merupakan waktu yang sangat krusial. Jika menit awal digunakan untuk mengerjakan soal yang sulit, bosku menjadi penasaran sehingga harus memecahkan ini, maka itu akan membuang waktu yang banyak. Perlu diingat bahwa ujian bukan hanya persoalan mengasah otak, tetapi juga persoalan strategi. Nomor 2 yang harus bosku hindari yaitu kebanyakan peserta itu fokus hanya pada satu jenis soal. Padahal sudah kita ketahui bersama soal SKD itu terdiri dari 3 materi soal yaitu TWK, TIU, dan TKP. Tentunya hal yang sangat baik jika bosku menguasai salah satu jenis soal. Akan tetapi sempurna pada satu materi saja tidak akan bisa mencapai passing grade, bahkan tidak bisa menjadi top skor pada jabatan bosku jika tidak menguasai materi soal SKD yang lainnya. Kebanyakan peserta hanya mempersiapkan diri pada jenis soal TIU karena tingkat kesulitannya yang cukup tinggi. Alasan mereka banyak hitung-hitungan, deret angka, silogisme, dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi stres dan sangat ketakutan. Tetapi harus juga diingat oleh bosku juga harus mempersiapkan diri tentang jenis soal TWK dan TKP. Terlebih lagi dengan adanya tambahan materi bahasa Indonesia dan anti radikalisme. Dan perlu diketahui juga waktu 2019 itu soal TWK malah menjadi momok yang menakutkan bagi beberapa orang. Oleh karena itu, saran saya sekali lagi, bosku harus mempelajari materi soal semua SKD, TIU, TWK, dan TKP agar bosku berhasil menjadi CPNS 2021. Dan satu lagi tambahan yaitu apabila bosku lemah di TIU atau di TKP, maka itu diperdalam tetapi jangan dilupakan materi soal yang lainnya.
Kemudian hal yang harus dihindari nomor 3 yaitu kebanyakan peserta itu tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Padahal sudah kita ketahui bersama pada saat tes para peserta itu dibatasi oleh waktu dan nantinya ada di layar soal itu biasanya di bagian atas, sehingga di sana bosku bisa memperkirakan waktunya. Bosku diberikan waktu sebanyak 100 menit untuk mengerjakan 100 soal, 110 soal. Artinya jika dibagi rata maka untuk satu soal dibutuhkan kurang dari 1 menit atau tepatnya 55 detik. Saya ingatkan kembali, 110 butir soal terdapat soal TWK sebanyak 30 butir, TIU 35 butir, dan TKP 45 butir. Untuk itu bosku harus mempunyai strategi yang mumpuni, yang mana 110 butir itu mampu dikerjakan dengan cepat dan tepat dalam waktu 100 menit. Karena itu bosku harus kalkulasi mana yang harus didahulukan, mana yang harus menjadi prioritas, mana yang harus ditinggalkan. Ingat, tingkatan soal ada yang mudah, sedang, dan sulit. Jika bosku terlalu banyak menggunakan waktunya pada pengerjaan soal TIU yang mana ada soal hitung-hitungan, harus menggunakan oret-oretan, soal cerita ataupun analisis, maka nantinya waktu bosku akan tinggal sedikit sehingga untuk mengerjakan TWK dan TKP sangat tidak efektif. Begitu juga sebaliknya. Jadi sangat penting untuk para bosku dalam membagi porsi waktu yang tepat untuk menyelesaikan 3 jenis materi soal tersebut. Usahakan pembagian waktu tersebut sesuai dengan kemampuan bosku dan kerjakan dahulu soal-soal yang mudah karena waktu tersebut sangat berharga dan semua bobot nilai pada soal itu sama. Kalau formula dari saya yaitu bosku bisa menargetkan 30 menit untuk soal TWK, kemudian 30 menit untuk soal TIU, dan 35 menit untuk soal TKP, serta sisakan 5 menit untuk mengecek kembali soal-soal yang belum dijawab. Iya bosku, ini kami sajikan contoh real kertas buram. Tetapi ini pada saat tes SKB, karena waktu tes SKD-nya itu entah di mana kertas buramnya. Mungkin yang sudah beberapa kali mengikuti tes CPNS sudah paham, tetapi bagi bosku yang tahun ini adalah perdana mengikuti CPNS, perlu diketahui nantinya bosku akan mendapatkan alat tulis dan juga kertas buram untuk melakukan perhitungan hitung-hitungan di kertas buram. Selain itu, bosku juga bisa manfaatkan kertas buram untuk menuliskan nomor-nomor yang sulit, yang tidak bisa dijawab, dilewatkan saja, ditinggalkan, kemudian dilanjutkan pada soal-soal nomor yang mudah. Jadi maksud saya seperti ini, dengan kita menuliskan misalnya angka nomor 31, 32, 35 dan seterusnya. Ini adalah contoh soal-soal yang saya lewatkan karena sulit. Terus saya kerjakan dahulu soal-soal yang mudah. Jika nanti ada waktu kita bisa kembali langsung kepada nomor yang telah kita tuliskan, bukti bahwa itu adalah nomor yang belum kita jawab. Karena di tampilan layar CAT itu tidak ada penanda bahwa untuk menandakan soal-soal yang belum dijawab. Dengan seperti ini terbukti sangat efektif untuk memangkas waktu, manajemen waktu, sehingga bosku bisa tetap fokus mengerjakan soal-soal yang mudah dan bisa kembali kepada soal yang belum dijawab dengan cepat dan efektif penggunaan waktunya. Saya rasa ini sangat efektif untuk digunakan oleh bosku, tetapi jika ada tips dan trik lainnya boleh beri komentar di kolom komentar, kita saling sharing dan berbagi. Nomor 4, inilah yang harus dihindari karena kebanyakan peserta sering melakukan ini, yaitu terlalu sering mereview soal yang sudah dikerjakan.
Hal ini seringkali dilakukan oleh peserta karena merasa ragu dengan soal yang sudah dijawab. Padahal kebiasaan ini bisa menguras konsentrasi dan waktu. Jika peserta sudah melangkah ke soal selanjutnya, ada baiknya para peserta jangan pernah kembali ke soal sebelumnya. Untuk itu bosku, jika ingin melakukan review, lakukanlah di sisa waktu yang telah disiapkan. Disinilah peran manajemen waktu dan strategi yang harus digunakan. Ya, nomor 5 bosku, yaitu tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri bisa berpengaruh terhadap mental bosku. Hal ini bisa menimbulkan kecemasan, hilangnya konsentrasi, dan turunnya semangat berjuang, serta akan merugikan diri bosku sendiri. Bosku harus bangun rasa percaya diri dengan meyakinkan diri bahwa bosku termasuk salah satu peserta yang akan lolos. Rasa percaya diri akan membuat diri menjadi lebih rileks dan tidak panik ketika menemui soal yang sulit. Ya bosku, itulah 5 hal pelarangan yang tidak boleh bosku lakukan agar bosku meraih top skor dan berhasil menjadi PNS 2021. Tetap semangat, jangan kasih kendor. Kami senantiasa mendoakan bosku, semoga Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.